Selamat malam teman-teman, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Perkenalkan, nama aku Lintang dan aku yang akan menjadi host sekaligus moderator kalian pada malam ini. Jadi malam ini, seperti yang kalian ketahui juga, kita akan membahas mengenai how to secure your website with SSL. Untuk webinar ini kita sudah menghadirkan salah satu ninja support dari Dewa Web yang biasanya juga nemenin kalian di dewaweb.com, Mas Faizin. Nah, mungkin dari Mas Faizin boleh nyalain kamera dan mungkin sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir pada malam ini, Mas Faizin. Halo semua. Selamat malam Mas Faizin, apa kabar Mas Faizin? Selamat malam Kak Lintang. Terima kasih ya atas kesempatannya. Iya, sama-sama Mas Faizin. Gimana nih teman-teman udah bisa lihat Mas Faizin dan dengar suara Mas Faizin belum? Oh, Aman ya? Katanya. Aman. Oke, sip. Ini udah kelihatan ya share screen-nya ya? Sudah Mas Faizin. Oke, udah aman ya. Oke, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri ya. Untuk nama saya, perkenalkan nama saya Nur Faizin, saya sebagai ninja support di DWF sejak 2018 ya. Saya biasanya membantu yang berhubungan dengan support gitu. Salah satunya ini instalasi SSL gitu. Saya juga masih kuliah di salah satu universitas di Jakarta Selatan yaitu Universitas Paramadina jurusan Teknik Informatika gitu ya. Oke, lanjut saja. Kita akan fokus ke pembahasan yaitu how to secure your website with SSL. Nah, bagaimana cara mengamankan website dengan SSL ya. Nah, kita ada beberapa pembahasan yaitu poin 1 yaitu membahas tentang SSL, sejarah SSL. Poin 2 yaitu cara kerja SSL. Poin ketiga yaitu perbedaan tipe SSL. Poin keempat yaitu manfaat dan kenapa harus menggunakan SSL. Poin kelima yaitu cara install, nanti akan didemonstrasikan langsung ya di pakai browser ya. Baru terakhir kesimpulannya gitu. Oke, kita langsung ke poin 1 ya, yaitu SS. Nah, SSL ini sebenarnya bisa dikatakan bisa juga dengan TLS, itu hampir sama gitu ya. Mungkin di sini boleh tahu dari mana aja ya, maksudnya udah punya SSL sebelumnya atau masih awam sekali, ataukah udah terbiasa dengan SSL tapi masih bingung gitu. Kalau boleh tahu gitu. Masih awam, belum, masih belajar, aman, masih bingung, awam, oke. Oh, berarti kebanyakan masih bingung ya. Oke, terima kasih ya udah dijawab ya. Oke. Saya tahu. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih. Berarti masih awam, banyak nanti di sini akan diulas tuntas nih tentang SSL apa aja dan kita harus bagaimana dengan website kita gitu. Oke, kita lanjut. Nah, SSL tersebut itu adalah protokol kriptografi yang melindungi pertukaran data melalui jaring komputer. Nah, jaring komputer bisa berupa email atau antara klien dan browser gitu ya. Nah, untuk menjaga koneksi internet tetap aman dan melindungi data sensitif apapun yang dikirim antara dua sistem, mencegah penjahat atau hacker itu yang membaca dan mengubah informasi apapun yang ditransfer, termasuk detail pribadi yang potensial. Nah, detail pribadi yang potensial ini contohnya seperti kayak alamat login ya, alamat lengkap sesuai yang KTP, nama lengkap, terus password, dan banyak lainnya, contoh lainnya gitu nih yang potensial nih yang bisa dijual sama orang gitu untuk disalahgunakan gitu.
Nah, SSL ini pertama dikembangin sama perusahaan Netscape ya pada waktu itu, yaitu tahun 995, tahun 1995 ya. Tujuannya memastikan autentifikasi dan integritas data dalam komunikasi internet. Oke, lanjut. Nah, SSL ini singkatan dari Secure Socket Layer ya. Secure Socket Layer. Nah, bisa juga tuh SSL ini bisa disebut juga dengan TLS atau Transport Layer ya. Keduanya sama, cuman karena orang lebih familiar dengan SSL, maka sampai saat ini pun dari tahun 1990 sampai 2021 ini orang lebih mengenal SSL ya gitu. Padahal sekarang ya sudah menggunakan atau sudah diganti dengan TLS ini gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Versi lebih apa ya, versi lebih update-nya dari SSL gitu, TLS ini. Tapi karena kita menyebutnya SSL, maka ya pasti saya mau beli SSL gitu, bisa seperti itu sih. Nah, ini sejarah lahirnya SSL ya, SSL 1.0 net. Nah, itu udah pertama kali dikenal tahun 1990. Nah, terus berkembang lagi, yaitu sampai versi SSL 3 sampai 1999. Jadi ini SSL ini sebenarnya udah lama banget gitu ya. Sekarang berkembang sampai saat ini gitu. SSL 3.0 itu tahun 99, lanjut. Nah, sebenarnya setelah itu tuh udah nggak digunakan nih, versi 1, 2, 3 tuh udah nggak digunain gitu kan. Lalu diupdate menjadi TLS gitu. Jadi TLS 1.1 itu 7 tahun kemudian baru lahirlah TLS ini, update dari si SSL ini gitu. Terus lanjut lagi TLS. Nah, ini TLS 1.2 ini TLS atau SSL yang udah cukup mumpuni gitu dibanding pendahulunya gitu. Nah, sekarang juga minimal itu harus menggunakan TLS ini ya, TLS 1.2 ini. Nah, sekarang yang paling update terakhir kemarin update 2018 pada bulan September, TLS 1.3 ini sampai sekarang gitu. Ini sejarah SSL ya, atau TLS ini sendiri. Nah, SSL itu kan dia kalau mau diinstal di server itu ya, itu kan berbentuk apa ya, uh, kata kata kunci acak gitu ya. Nah, sertifikatnya diinstal di komputer ini atau di website ini berisi kunci pabrik dan identitas pemilik situs bersama dengan informasi lainnya kayak alamat, kayak email gitu ya. Nah, tentunya tanpa sertifikat ini lalu lintas website tidak bisa dienkripsi gitu sama SSL ini gitu. Nah, kira-kira untuk bentuk file itu seperti ini nih sertifikatnya ya. Contohnya di sebelah kanan. Kira-kira seperti itu bentuk sebuah isi file dari sertifikat SSL ini gitu. Nah, biasanya tuh dia tuh bentuknya tuh formatnya tuh .crt, .pem dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini langsung ke pembahasan itu biasa itu SSL itu bisa ditemukan pada browser ya. Di browser Mozilla, Chrome, terus Opera, terus Safari dan sebagainya gitu. Nah, website biasanya yang kalau tidak diinstal SSL nih, biasanya itu ada tulisan not secure atau your connection is not private gitu. Warna merah atau warna grey atau abu-abu ya pada di sebelah samping alamat website kita tuh biasanya tuh alamat website ada, bila kecil di samping sebelah kiri ada keterangan seperti ini nih contohnya. Nah, ini biasanya yang merah ini biasanya tuh dia SSN itu nggak terkonek gitu atau crash atau belum diperpanjang atau ada masalah. Nah, akhirnya dia si browser ini mendeteksi seperti ini gitu.
Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, misalnya ada contoh lagi, kalau cuman tulisan not secure tapi warna grey atau abu-abu, dia belum sama sekali diinstal sama SSL nih dia nih, tapi masih bisa diakses websitenya gitu. Kalau yang di atas tadi udah nggak bisa diakses, benar-benar nggak bisa diakses itu karena SSL-nya itu belum diinstal gitu. Penjelasannya apa kecepatan? Pas ya, oke, baik baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke cara kerja. Ini sebenarnya yang agak rumit, tapi kita pahami semudah mungkin gitu. Nah, untuk memberikan tingkat privacy yang tinggi, SSL mengenkripsi data yang dikirimkan melalui website. Ini artinya bahwa siapapun yang mencoba untuk mencegat data ini hanya akan melihat campuran karakter. Nah, seperti tadi itu ya, misalnya orang mengirimkan kata deweb.com misalnya di text play-nya tuh, maka orang nggak bisa ngelihat kata itu, jadi rahasia gitu. Jadi nggak bisa dideteksi gitu. Nah, SSL memulai proses autentifikasi yang disebut handshake. Handshake itu kayak jabat tangan gitu ya, antara dua perangkat yang berkomunikasi untuk memastikan bahwa kedua perangkat benar-benar saling klaim gitu. Lanjut, SSL juga menandatangani data secara digital untuk memberikan integritas data, memverifikasi bahwa tidak ada yang diubah sebelum mencapai penerima tujuh. Nah, nanti ada contohnya sih ini. Kita lanjut ya, masih cara kerja. Nah, ini yang tadi jabat tangan ini atau apa sih handshake ini, itu sesi komunikasi SSL atau TLS yang dimulai dengan handshake ini. Handshake ini menggunakan suatu yang disebut enkripsi asimetris. Artinya dua kata kunci berbeda digunakan di kedua ujung percakapan. Ini dimungkinkan karena teknik yang disebut public key cryptography. Ini ada semantic encryption ya. Tidak seperti enkripsi asimetris. Dalam enkripsi simetris, kedua pihak dalam percakapan menggunakan kunci yang sama setelah jabat tangan atau handshake tersebut. Kedua belah pihak menggunakan kunci sesi yang sama untuk enkripsi. Setelah kunci sesi digunakan, kunci publik dan pribadi tidak digunakan lagi. Jadi udah sekali melewati sesi yang udah aman gitu ya. Nah, ini yang terakhir, komunikasi ini buat authentication di servernya gitu ya, mengatakan authenticity pesan atau MAC yang merupakan tanda tangan digital untuk mengkonfirmasi bahwa komunikasi tersebut berasal dari website yang sebenarnya. Ini mengotentifikasi server, mencegah serangan di jalan spoofing domain. Nah, ini sebenarnya cara kerja seperti ini nih kalau apa ya, SSL gitu ya. Jadi SSL itu ada asymmetric encryption sama symmetric encryption. Mungkin kalau dicontohin itu misalnya seperti ini ya, kalau di dunia nyata gitu. Misalnya ada sebuah gokar gitu ya, gokar itu misalnya nganterin paket gitu. Nah, paket itu berupa file yang isinya itu hanya diketahui sama si yang ini nih, misalnya Hello ini sama pabriknya yang punya kunci awal, terus saat diterima di sana misalnya ada perampokan atau hilang gitu, jadi semua orang akan melihatnya ini nih. Jadi kalau tanpa private key atau kuncinya dari si awalnya tadi itu nggak bakal bisa kebuka gitu. Misalnya hello, maka kalau yang bukan satu satu jalur dengan SSL ini, maka orang bacanya akan seperti ini gitu. Tapi pas udah sesuai, public key sama private key-nya sudah sesuai nih, maka hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi orang ngetiknya ini terus disampaikan dengan orang yang tepat gitu, maksudnya ya langsung ke sini. Jadi ya sesuai gitu ya. Oke, saya harap paham gitu ya. Oke, lanjut. Mungkin udah ada yang bingung atau
sebelum pembahasan selanjutnya. Ini tipe-tipe SSL lanjut ya. Ini tipe-tipe SSL ya. Nah, tipe SSL itu sebenarnya itu banyak banget ya, kalau ngomongin tipe-tipe itu bisa ada macamnya, ada cara dari penggunaannya, ada cara dari tipe-tipe level-levelnya gitu. Nah, ini saat ini saya pengen jelasin SSL itu kan dibagi dua gitu ya, yang versi premium atau versi SSL berbayar, sama SSL yang gratis gitu atau free gitu. Nah, ini yang versi premium ya, sama versi yang gratis gitu. Nah, versi premium itu SSL ini memiliki brand gitu ya, ada brand-brand SSL itu punya brand tersendiri, seperti contohnya kayak mobil ada Toyota, ada BMW, ada Mercedes-Benz gitu ya. Jadi SSL pun demikian gitu, ada brandnya juga gitu. Nah, untuk premium SSL ini biasanya di situ ada Digichart gitu, ini yang paling terkenal gitu ya di dunia SSL gitu. Nah, ada Rapid SSL, ada Sektigo gitu. Jadi masih banyak contoh lainnya, ini hanya contohnya saja gitu yang termasuk besar gitu. Nah, untuk free itu juga punya brand tersendiri gitu, misalnya, atau ada tempat tersendiri gitu kita untuk mendapatkan SSL gratis tersebut gitu ya. Nah, misalnya ada les paling terkenal sih Les Script ya, karena paling stabil, paling gampang diinstal gitu, gampang didapatkan gitu. Nah, nomor dua mungkin bisa coba ini Cloudflare ya. Cloudflare juga bagus sih, banyak yang pakai dia. Oke, kita lanjut, masih di tipe tipe SSL atau TLS ya. Gak banyak ini materinya sih, sebentar lagi. Nah, ini tipe SSL selanjutnya yaitu tipe level-levelnya gitu. Jadi SSL ini untuk ini ada level-levelnya, dan level yang paling bawah itu ada ini SSL paling, atau SSL paling standar gitu ya. Karena hanya divalidasi melalui email aja gitu, udah selesai gitu, instan gitu. Kita order SSL, terus kita udah punya domain, udah websitenya udah rapi mungkin, nah kita tinggal install nih websitenya nih, nah SSL-nya nih, itu bisa memakan waktu paling cuma 5 sampai 10 menit gitu, atau 15 menit paling lama gitu, yang untuk domain validation ini ya, untuk tipe SSL DV. Nah, untuk selanjutnya yaitu tipe SSL Organization Validation atau OV ya, yaitu yang ini untuk SSL, misalnya kita punya website, terus SSL ini khusus untuk yang udah ini ya, di belakangnya itu udah punya perusahaan gitu, berbentuk CV atau PT gitu ya, yang udah legal lah, udah diakui pemerintah gitu. Ini namanya validation ya. Nah, yang terakhir yaitu yang paling elit atau paling premium, yaitu tipe EV ya. Ini namanya extended validation. Nah, ini validation yang untuk perusahaan juga seperti yang OV ini, dia cuman EV ini lebih lebih tinggi gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau untuk secara penggunaannya nih, ini juga ada tipe-tipenya juga nih. Nah, salah satunya nih, misalnya kita mau install di domain, ada subdomain gitu kan. Nah, gitu. Kalau ini juga ada tipe namanya single domain gitu. Jadi ini SSL sertifikat tadi hanya bisa diinstal di satu domain aja gitu. Jadi misalnya saya mau install di subdomain nggak bisa, karena hanya satu domain aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ada wildcard nih. Nah, wildcard ini yang ini ya. Jadi selain bedanya sama single domain ini, wildcard ini dia selain melindungi domain utama juga, dia juga melindungi subdomainnya. Misalnya nama domain saya nih, misalnya faizin.me gitu ya. Nah, itu di belakangnya, di depannya domain utama itu ada kata misalnya short.faizin.me, itu bisa diamankan juga dengan wildcard ini gitu, jenis wildcard ya. Oke, selanjutnya multi domain ya. Nah, multi domain ini
berbeda dari single domain dan wildcard ya, karena multi domain ini satu sertifikat bisa diinstal di beberapa domain gitu, hanya dalam satu sertifikat saja gitu. Misalnya saya nginstal, saya punya website misalnya ada 5 nih gitu atau 3 gitu, jadi saya beli satu SSL aja, yaitu belinya yang multi domain, jadi bisa satu apa satu sertifikat bisa beberapa domain, itu namanya multi domain SSL. Oke, kita lanjut ya ke poin 4 ya, manfaat dan kenapa harus menggunakan SSL ya. Yaitu manfaatnya jelas banyak banget ya daripada yang nggak dipasang SSL di website kita gitu. Nah ini ya, satu ya, meningkatkan kepercayaan pengunjung website untuk melakukan transaksi bisnis. Jadi orang mesti kalau mau transaksi atau mau mungkin hanya sekedar membaca-baca dulu gitu, pasti orang lihat, oh ini websitenya udah SSL nih, pasti lebih trustnya itu lebih tinggi gitu daripada yang tanpa SSL gitu ya. Nah ini selain itu mendapatkan ranking SEO yang lebih baik gitu di mesin pencari seperti mesin pencarinya punya Yandex atau Bing atau Google gitu ya. Ini lebih bagus gitu di Google gitu, dan crawlnya itu lebih gampang di Google gitu, bisa bersaing dengan situs-situs lain gitu kalau dipasang SSL gitu ya. Nah, kompatibilitas yang lebih luas untuk browser dan desktop dan mobile itu. Jadi maksudnya itu ya kompatibel gitu, mau diakses di tablet, mau di desktop atau di mobile itu ya tetap sama gitu. SSL juga udah kompatibel gitu. Lanjut. Meningkatkan prestis perusahaan Anda dengan menampilkan nama perusahaan. Nah, ini khusus untuk EV ini ya, khusus untuk EV kelas ya, tipe SSL yang EV ini yang extend validation itu ya. Jadi lebih ada spesialnya lah di mata ini ya, di mata orang yang mencari perusahaan kita gitu kalau pakai ini kan EV ini. Nanti ada contohnya di browser, kita cek nanti. Mengamankan transaksi yang ada di website dengan enkripsi, termasuk data kartu kredit, password, dan data penting lain, misalnya itu ya aman gitu karena di enkripsi gitu. Sebelumnya kan dia berbentuk, kalau kita lihat langsung kan itu berbentuk deskripsi gitu ya. Jadi kalau udah dipasang SSL nih, minimal dari kata-kata apa data-data penting itu langsung dienkripsi otomatis nih oleh SSL ini gitu. Jadi hanya satu arah aja nih yang bisa melihat gitu. Jadi orang yang nggak berkepentingan atau kayak misalnya mencoba hacker itu, dia tuh sulit lah untuk melihatnya gitu. Jadi lebih secure gitu. Nah ini bisa untuk toko online atau e-commerce gitu, websitenya bisa meningkatkan penjualan, bisa meningkatkan conversation rate-nya di website gitu sebagai hasil dari trust tadi itu, untuk konsumen lebih meningkat gitu. Nah ini untuk bisa mendapatkan layanan free malware scanning and security ya, vulnerability assessment gratis untuk khusus untuk EV yang tadi yang SSL paling tinggi gitu ya. Nah ini sih yang harus diketahui gitu ya sebelum membeli SSL gitu, bahwa SSL itu kan tadi ada 3 tipe ya, yang level itu ada DV, OV, dan EV ya. Nah untuk OV dan EV ini harus ada persyaratan ya yang harus dilengkapi sebelum aktivasi SSL ini, yang untuk khusus untuk versi OV dan EV ya. Yaitu satu, dokumen lengkap perusahaan seperti SIUP, akta, TDP, atau NIB juga bisa ya. Perusahaan sudah berjalan minimal 2 tahun nih untuk yang EV nih, misalnya OV ini kalau baru 1 tahun itu masih bisa gitu nih, kalau tipe EV ini harus 2 tahun nih.
alamat operasional yang jelas dan bisa diverifikasi, tagihan listrik atau telepon, alamat rumah, kantor yang terakhir masih aktif gitu ya, rekening koran, ada KTP pemilik perusahaan, informasi UIS, nama domain sama dengan nama perusahaan UIS ini, detail pemilik domain ya, jadi harus sama nih. Jadi kita daftar domainnya apa, nanti pas kita ajuin data SSL-nya ini harus sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Nah, ini pendaftaran di profil perusahaan pada situs Dijen AHU ya. Jadi resmi banget nih kalau memang kalau untuk SSL OVI dan IV ini. Jadi nggak main-main gitu, harus lengkap banget dokumen. Tapi kalau paling gampang tanpa peraturannya ribet seperti ini sih mungkin pakai Divi sih. Jadi langsung install beres gitu. Nggak pakai lama gitu. Oke, lanjut nih. Nah. Ini masih ada kaitan dengan tadi ya, yang barusan nih persyaratannya. Jadi Digital, Geotrust, Taut ini kan brand SSL ya, salah satu brand SSL gitu yang akan menunjukkan auditor internasional untuk melakukan verifikasi dokumen, dan mereka juga akan mengunjungi Anda via telepon untuk verifikasi gitu, memastikan perusahaan yang Anda operasikan secara legal dan tidak fiktif itu. Jadi ketat banget nih SSL untuk kelas OVI atau IV itu harus lengkap banget gitu dokumennya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini update tentang SSL-nya ya. Nah, kalau nanti kita cek di browser ya, ini versi Chrome atau Google Chrome itu versi 69 dirilis pada tanggal September 2018 nih, saat versi 69 nih. Gembok atau padlock hijau diganti dengan gembok abu-abu atau grey ya. Selain itu tidak ada kata-kata eksplisit dan menyatakan bahwa tersebut secure. Tujuan akhirnya bahwa pengguna harus mengharapkan semua halaman web aman setelah default, hanya menerima peringatan jika website tidak secure. Dan jadi intinya itu pada September 2018 ini ya. Sebelumnya kan kalau udah diinstal SSL tuh dia tuh ada padlock atau gembok gitu ya. Dia tuh warna hijau, terus di samping kanan warna padlock ini di situ ada tulisan secure-nya gitu. Nah, sejak tanggal September 2018 ini Google Chrome ini udah menghilangkan itu gitu, hanya diganti dengan padlock aja warna grey gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini yang update lagi nih, Google Chrome 70. Google Chrome merilis menyarankan ya agar mereka mulai melakukan peringatan merah underscore ketika pengguna mencoba memasukkan data, misalnya mengisi formulir seperti misalnya data login atau ingin belanja online seperti itu ya, di halaman HTTP. Jadi HTTP itu belum HTTPS gitu, jadi belum secure gitu, atau belum terinstall dengan SSL gitu. Nah, ini Google ini percaya ya bahwa perubahan ini akan membantu membuka jalan dalam membuat internet lebih aman dan terjamin begitu. Google itu maunya itu saat kita menjelajah di internet itu aman gitu dan terjamin, nggak ada gangguan, nggak takut data kita dicuri atau gimana gitu. Nah, makanya Google itu mewajibkan banget nih websitenya udah harus diinstal dengan SSL gitu. Nah, contohnya itu yang tadi saya jelaskan di yang Chrome versi 69 itu seperti ini nih. Itu yang atas nih. Nah, dulu kan terakhir Chrome 67. Nah, ini kan ada gembok nih atau padlock. Nah, itu kan sebelah kanan ada secure ya. Nah, September 2015, nah diupdate menjadi seperti ini nih, hanya padlock juga, cuman dia berwarna grey gitu. Sampai sekarang sini. Nah, sekarang kalau perlu tahu itu Google Chrome udah versi 92, jadi update-nya udah pasti udah lebih banyak banget gitu. Lanjut ya. Nah, ini update juga nih mungkin yang belum diketahui nih. Nah, ketika kita berkunjung ke website ya, yang websitenya itu udah diinstal SSL IV ya, yang SSL paling tinggi ini.
melalui browser ya, Chrome, Safari, Firefox, Opera, bisa melihat akan mengubah bilah alamat menjadi hijau dan menampilkan nama perusahaan yang terdaftar di bilah alamat sebelum URL tersebut ya. Kayak tadi itu ya yang atas tuh. Nah ini kan kalau SSL biasa dia nggak ini ya, nggak ada nama perusahaannya gitu. Kalau EV ya, ini kita berbicara ke EV ya, karena update-nya juga EV juga kena update juga gitu. Nah di sini browser Safari paling pertama nih dia untuk tidak lagi menampilkan nama perusahaan di bila ini alamat gitu, diikuti oleh Google Chrome, terus Opera, terus Mozilla dan selanjutnya gitu. Jadi Safari ini hebat juga gitu ya, sepertinya kuat banget sih memang dia terkenal ya, produk Apple. Nah seperti ini nih contohnya nih yang ini mungkin kalian dulu atau udah pernah berkunjung ke situs kita di web.com gitu ya, atau situs lain yang udah diinstal EV SSL ini tuh dia sebelum September 2018 tuh seperti ini ya. Ada tulisannya pt.dwf.id apa dalam kurung ID. Nah, ID itu artinya itu wilayah negara gitu ya, kode negara Indonesia ya. Nah, kalau sekarang itu simpel banget. Nah, seperti ini nih sekarang nih update-nya nih. Jadi uh, jadi kita nggak tahu gitu kalau nggak kita cek dulu nih ini SSL-nya versi apa ya, atau versi EV atau versi OV atau yang free atau DV gitu. Nah, jadi kita harus ini yang pakai EV aja kita harus klik dulu gitu. Kita klik baru dia muncul nama perusahaannya gitu. Seperti itu. Nah, ini nih. Jadi hanya sertifikat valid issue to PT Dia Web. Jadi hanya seperti ini gitu. Simple banget gitu update-nya itu tentang SSL. Oke. Nah, ini kita langsung ini ya lanjut ke install. Tadi udah berbicara tentang SSL, terus cara kerja SSL, terus tipe TP SSL sampai penampilan SSL seperti apa gitu, udah mulai memahami mungkin ya. Nah, di sini cara installnya itu saya menjelaskan cara install ya. Nah, sebelum install SSL dapat diterbitkan di website kita nih. Nah, pemohon sertifikat perlu mengonfirmasi kepemilikan domain mereka ya, disebut domain control validation atau DCV saat ingin mengaktifkan sertifikat. Ini biasanya ada 3 pilihan nih, kita mau install SSL nih, itu ada 3 pilihan gitu, mau verifikasinya lewat email atau lewat mana gitu. Nah ini satu ya kita, nah seperti ini ya, kita nanti kan kita order SSL nih, nah kita order SSL, nah kita itu kalau mau pakai metode email nih kita harus menyiapkan email ini gitu. Itu mau emailnya pakai hosting kita atau mau pakai email pihak ketiga itu nggak masalah, yang penting emailnya bisa bisa menerima bisa mengirim email dengan baik, itu baru kita bisa daftarkan. Nah, email yang bisa digunakan itu bisa admin, webmaster, postmaster, hostmaster dan sebagainya. Jadi misalnya Pak izin @dewa.com itu biasanya nggak bisa tuh, jadi memang udah ketentuannya seperti ini gitu. Kalau nama orang atau email gratis seperti Gmail itu nggak bisa gitu, jadi harus seperti ini gitu format emailnya gitu ya. Itu memang untuk webmaster gitu ya, atau admin. Nah, untuk metode kedua yaitu menggunakan DNS atau SYNAME ya. Jadi nanti kita apa upload sebuah file gitu ya, kita add record di Cinem ini. Nanti kalau udah sesuai gitu bisa kita udah terdeteksi nih. Nah, si pihak SSL ini nanti akan ngecek gitu kan apakah sudah sesuai. Kalau udah sesuai baru pihak SSL akan menginfokan lagi bahwa SSL ini sudah terverifikasi. Jadi ini tuh dia add Cinem ya ke DNS domain kita gitu.
Nah, yang terakhir itu bisa file atau HTTP base. Nah, ini biasanya tuh bikin kita harus upload file gitu yang .txt gitu. Jadi kita upload file di root domain kita yaitu pada seperti ini biasanya sih. Nah, kita bikin folder dulu nih, well script non, terus dalamnya lagi ada PKI validation, terus dalamnya lagi baru ada file yang nanti kita berikan gitu saat order SSL tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini selanjutnya kita langsung ke instalasi SSL ya, kita langsung praktek gitu. Oke, kalian Tang. Iya, Mas Faizin langsung praktek aja boleh kok. Oke, boleh ya. Oke Oke, dong. ini udah selesai materinya ya. Jadi kita materinya selesai, tinggal prakteknya. Jadi biar makin mantap ya. Semakin ngerti ya apa yang diajarin. Iya, benar. Jadi tadi kan hanya pembicaraan aja sama gambar gitu ya. Oke, nanti saya stop dulu ya. Saya ini dulu ya. Boleh, stop Nanti sharing. saya screen lagi. Boleh. Jadi untuk pemaparan materi dasar mengenai SSL mungkin dari sejarahnya, terus fungsinya itu udah selesai dari Mas Faizin teman-teman. Sekarang Bagian paling menariknya nih, selain materi yang disampaikan tadi, Mas Faizin akan juga menerapkan ke kalian gimana sih cara pasang SSL. Tuh. Dimana lagi teman-teman webinar yang menampilkan langsung demo pemasangan SSL tuh teman-teman. Jadi mau ditunggu sambil Mas Faizin share ini ya, share screen untuk Google Chrome-nya untuk cara pasang SSL. Mungkin sambil nunggu Mas Faizin, aku juga mau ingat ke teman-teman nih, kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait materi hari ini, bisa langsung tulis aja pertanyaannya di kolom Q&A, nanti akan dibantu jawab oleh Mas Faizin, atau mungkin dengan Kak Hari, karena Kak Hari juga standby ini hari ini, sebagai Ninja Support Dewa Web. Thank you banget Kak Hari. Oke, Erik nanya, boleh minta video recordernya nggak nanti untuk Zoom ini? Ada nanti Kak Septia, tenang aja, hari ini tayang ulang ini akan ada di youtube.com/dewaweb. Tapi kita perlu proses dulu, tapi pasti nanti tetap ada kok. Ditunggu aja. Gimana Mas Faizin, udah siap untuk share screen? Oke, sebentar ya. Oke. Teman-teman sambil nunggu nih, aku juga mau tahu nih, kalian udah pasang SSL belum di website kalian? Atau kalian sebelumnya nggak tahu nih, harus pasang, sebaiknya wajib pasang SSL untuk website kamu? Belum. Yang lain? Sudah terpasang? Belum. Ini belum karena belum punya website atau belum karena memang belum aja nih. Jangan-jangan belum karena memang belum punya website. Oke. Oke, bisa langsung Belum ya. punya Kita website. langsung Oke. saja ya. Oke, sip. Sip, langsung aja belum demo. punya website ya. Pernah yang gratisan tapi kena serangan phishing. Bisa langsung share screen aja Mas Faizin. Biasanya ada yang error sih, makanya harus dicek dulu. Oke, kita langsung install ya. Oke. Mas Faizin belum share screen. Oh ya, sorry. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Nah, sekarang udah aman. Ini kita langsung, nah kalau apa, tadi sebelumnya kan ada versi, apa ya, SSL itu kan ada 2 versi ya. Iya, versi yang pertama itu yang free dan premium gitu. Nah, saya mau langsung cara install yang versi free dulu gitu ya. Nah, ini saya punya domain ini masih buat testing gitu ya. Nah, ini nama domainnya nih. Ya. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini masih kosong ya, hanya domain aja ya. Kelihatan ya? Kalintang kelihatan? Kelihatan Mas Faizin, aman. Oke. Nah, ini kan belum diinstal nih. Nah, ini kalau belum diinstal tuh dia akan menampilkan not secure aja gitu. Jadi kayak
Google Chrome ini ngasih tahu nih, browser ngasih tahu gitu. Waduh, belum diinstal kayaknya SSL-nya gitu, atau nggak aman nih kalau misalnya gua mau main ke sini nih, ke website ini gitu kan. Ini kan udah kayak alamat ya, rumah gitu ya. Nah, ini kalau kita klik nih, seperti ini dia. Jadi di sini tuh Google Chrome menyarankan bahwa tidak boleh input data yang sensitif, misalnya seperti password, kartu kredit gitu ya. Karena bisa aja tuh bisa dicuri sama attacker gitu. Nah, ini kita akan install ya. Nanti saya install, ini udah aktif ya di server itu. Nanti saya mau masuk ke cPanel dulu ya buat install yang free ini ya, apa SSL. Oke, masuk dulu. Oke, udah masuk. Oke. Nah, kita di search ini ya, kalau ini contoh aja ya. Sebenarnya cara install SSL itu banyak cara ya, bisa tergantung kita pakai apa, pakai server apa gitu ya. Jadi mungkin bisa berbeda, tapi apa ya, hampir sama seperti ini gitu rata-rata gitu. Maksudnya ini udah mewakilkan, ini contohnya kita pakai cPanel ya. Pakai cPanel, jadi nggak perlu nggak ribet gitu, cuman tinggal klik-klik aja gitu. Nah, kita di search itu di search SSL. Nah, di sini tuh ada Let's Encrypt SSL ya. Kita search, terus kita klik langsung cPanelnya. Nah, tadi domainnya. Nah, ini ya tadi domainnya ya. Jadi misalnya domainnya kita udah masuk ke hosting kita nih. Ini ya domainnya, terus yang bisa diamankan ini bisa email, Ninja, ada subdomainnya, terus kita klik issue aja ya, plus issue, terus langsung klik issue di pilihannya nih, TTPS atau DNS. Biasanya lebih biasa TTPS 1 sih, kalau DNS 1 nih bisa aja. Dia lebih apa, bisa tercover semua gitu, kayak cPanelnya, webmailnya, kalendernya gitu. Dia kalau pakai DNS ini bisa tercover gitu. Nah, kita pakai TTPS ya. Nah, udah, nanti kalau selesai, nah kita coba, kita lihat perbedaannya gitu ya. Agak loading deh. Nah, nanti kan SSL ini udah kita install nih. Nah, untuk yang free ini, nah kita lihat nih apa itu SSL tuh udah bener belum misalnya gitu. Terus skornya berapa, nanti kita umurnya berapa, nanti kita bisa cek, ada cek. Nah, ini udah berhasil nih kalau kayak gini. Paling 1-2 menit ya. Nah, ini udah selesai, terus kita back. Kita coba akses tadi websitenya yang ini masih kosong, ninjatrading.my.id ya. Tadi kan masih inspun nih, kita refresh ya. Nah, kita refresh kan kenapa nggak langsung secure gitu, karena ini kan masih kosong gitu ya, masih belum ada kontennya gitu. Jadi kita harus klik HTTPS dulu, baru kita nanti menjadi secure gitu kita. Nah, ini namanya SSL. Ini sebenarnya yang tadi kita bicarakan panjang lebarnya cuman ini aja sebenarnya gitu, tapi fungsinya ya buat si domain ini ya banyak banget gitu. Ini udah secure nih. Nah, kan Google ngasih tahu tuh, connection is secure kan, your information, example password or credit card number is private when is sent to site-nya. Jadi ini udah privat nih, jadi saya mau masukin data ke sini, misalnya ini udah lengkap, udah kontennya udah banyak, nah udah enak gitu. Jadi Google pun nggak khawatir lagi gitu. Google Chrome ini, browser ini juga peduli sama
visitor web itu peduli gitu kan. Nah, ini perbedaannya tadi sama website yang belum diinstal SSL, nah sekarang udah diinstal nih versi free-nya gitu. Nah, kita cek nih untuk SSL-nya itu SSL checker ya. Nah, kita mau cek SSL-nya nih untuk dia pakai SSL apa, terus dapat berapa gitu, nanti bisa cek semuanya. Nah, ini untuk ini ya, ssl.sslshopper.com/ssl checker. Nah, kita paste aja langsung di sini. Kita paste di sini. Nah, kita nanti tahu tuh detail websitenya ini di website domain ini pakai server apa sih, terus IP-nya berapa, kelihatan semua di sini. Nah, di sini IP-nya ini, terus servernya Lightspeed, terus isunya by Lightspeed ini ya, tadi ini kan provider SSL gratis ya. Nah, umurnya ini nih. Nah, umurnya ini di sini ada 89 hari ya. Jadi setiap untuk free SSL ini akan diperpanjang setiap 90 hari gitu. Jadi udah langsung kurang 1 hari nih. Jadi nanti misalnya expire kita harus perpanjang, expire kita atau harus perpanjang gitu. Nah, biasanya itu kalau misalnya udah mendekati expire nih, walaupun free SSL juga biasanya kita kirimin nih ke domain gitu, ke email gitu. Jadi kita nggak tahu gitu, misal 5 hari mau habis, kita waduh, kita cek dulu atau mau perpanjang sendiri atau mau menunggu otomatis perpanjangan. Misalnya nggak otomatis, kita juga harus harus apa inisiatif gitu untuk perpanjang sendiri gitu, karena gratis juga kan gitu. Nah, ini clean banget ini, yang nggak ada masalah, oke semua ya. Jadi ini udah clean gitu kalau instalasinya. Oke, misalnya kita cek lagi ini versi TLS atau, nah kita cek lagi. Nah, kita sambil menunggu cek yang sebelumnya, kita mau lanjut ya untuk install yang versi premium gitu ya. Ini kan udah jelas ya yang free ya. Udah jelas banget di sini. Nah, kalau yang yang premium itu dia 1 tahun biasanya langsung aktif gitu, kita nggak harus perpanjang 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau kita takut lupa perpanjang. Nah, itu nggak ada ceritanya gitu kalau pakai premium SSL. Jadi kita order SSL, kita install di server kita, udah selesai gitu, udah tenang kita gitu. Jadi udah lebih enak premium SSL sih sebenarnya, cuman ya tergantung dari penggunanya masing-masing gitu. Oke, kita lanjut untuk install premiumnya ya. Nah, pertama-tama untuk beda ya, tadi kan di VSL ini karena kita install di cPanel ini itu lebih mudah, tinggal klik selesai gitu. Nah, kalau untuk ini juga mudah juga, tapi hanya ada beberapa perbedaan gitu ya. Nah, salah satu kita yang pertama-tama itu kita harus generate CSR namanya. Nah, CSR ini nanti yang data encryption yang akan digunakan untuk order SSL tersebut gitu. Nah, kita langsung install ininya ya. Di Google tuh banyak sih. Jadi kita misalnya pakai cPanel atau pakai Flash atau pakai Webuso atau pakai web admin, itu panel-panel untuk manage server gitu. Jadi kita nggak harus lewat situ untuk generate CSR-nya gitu. Kita bisa cari di Google juga ya. Misalnya generate misalnya CSR generator gitu kan. Nanti kan ada banyak pilihan tuh. Nah, bisa saya pakai ini nih karena udah terbiasa gitu ya. GoGet SSL online CSR generator. Nah, ini seperti ini aja, kita langsung isi gitu. Nah, pertama-tama yang harus kita isi adalah nama domain kita ya. Nah, ini tadi sebelum yang tadi udah kita jelasin nih, yang apa? Misalnya nih yang
kita karena kita mau install yang versi Divi ya, yang paling standar gitu ya, paling standar, maka kita nggak perlu seperti kayak OVI, nggak ribet gitu, kita langsung aktif gitu tanpa harus verifikasi dokumen atau telepon dari pihak SSL-nya gitu, nggak perlu gitu. Nah, kita langsung saja yang mau saya install itu yaitu nama domain saya faizin.me, ini website pribadi, terus perusahaannya anggap aja DAW gitu ya, Ninja Support, tulis saja. Nah, ini Jakarta Timur misalnya, alamat ini ya sesuai KTP, tapi nggak harus sih gitu. Tapi kalau sebisa mungkin lebih bagus itu, lebih kalau sesuai alamat yang benar gitu. Nah, ini tadi kan saya verifikasinya kan tadi yang udah saya jelasin di presentasi itu kan, untuk ini buat verifikasi di email ini nih. Nah, ini verifikasi ini kan bisa melalui email, DNS, bisa pakai HTTP base. Nah, saya ini mau pakai email gitu. Nah, pakai email tuh yang tadi saya itu yang admin itu seperti ini, admin, karena saya udah aktifkan email saya masukin aja ya. Nah, seperti ini, admin@faizin.me. Nah, dan ini untuk menerima gitu, atau untuk email administrasi untuk SL ini gitu. Ini karena single domain, maka yang hanya bisa di secure atau diamankan ini hanya domain ini aja ya. Jadi misalnya saya punya website misalnya shop.faizin.me itu, ini kan subdomain ya. Kalau misalnya mau diamankan juga, ini harus pakai namanya wildcard tadi itu kan, ada single domain, ada wildcard sama multi domain ya. Jadi kalau wildcard bisa tercover juga nih subdomainnya yang ini nih. Ini kan namanya subdomain. Nah, nanti kalau yang versi wildcard misalnya itu dia begini nanti nih. Seperti ini nih. Jadi di depannya itu ada seperti ininya gitu. Jadi itu menandakan bahwa dia itu wildcard gitu. Nah, karena saya single domain, maka saya seperti ini aja gitu. Oke, lanjut ya. Masukin alamat negaranya, oke, generate CSR. Oke, langsung ya. Nah, ini di sini ini CSR-nya nih. Nah, CSR-nya ini ya, dia sudah menyatu sama, dia saling bergantungan gitu, nggak bisa dipisahin gitu. Jadi ini CSR-nya sama private key-nya. Jadi ini nggak boleh dibuang nih, maksudnya hanya yang nge-save ini terus private key-nya mau dibuang nggak boleh, jadi harus disimpan semuanya gitu. Ini nanti buat instalasi SSL-nya bakal terkendala nih kalau misalnya private key-nya nggak ada gitu, jadi harus disimpan semua gitu. Oke ya, anggap ini udah selesai CSR-nya. Nah, langsung kita order SSL-nya gitu. Nah, saya anggap aja udah order SSL, langsung cek emailnya untuk verifikasi kepemilikan untuk permohonan instalasi SSL ya. Kita masuk sini pakai email Cipanel juga. Nah, ini saya coba pakai buat testing. Nah, ini tadi saya udah ini nih nanti pada saat udah di order nih sama pihak kita beli di mana gitu kan, misalnya beli di web, nanti biasanya bakal dapat email seperti ini nih. Jadi kita pas klik nanti suruh verifikasi gitu, ini kode verifikasi, validation code. Setelah selesai maka kita langsung akan dapat ini nih sertifikatnya tadi. Nah, ini sertifikatnya nih berupa zip ini nih, ada CA bundle sama .crt ya. Nah, kalau kita download nih,
Nah, saya udah SSL itu udah nyampe ke kita gitu. Kita udah order SSL udah nyampe ke kita dan kita menerima via email. Langsung kita cek ininya ya apa filenya gitu. Nah, setelah itu udah langsung bisa diinstal tuh di website kita gitu. Nah, ini .crt ini ya, ini bukannya bisa pakai code editor ya, bisa pakai Node++ atau buat ngebuka ini gitu, buat encryption-nya ini gitu. Nah ini udah SSL nih, udah tinggal install nih yang ini nih. Nah kita langsung install di cPanel ya, kita blok semua. Kita langsung install di phaisin.me ya. Tadi buat contoh, kita beda sama SSL yang free tadi, kita masuknya di sini nih kalau di cPanel ya. SSL masuknya di sini ya, SSL atau TLS. Nah, kita setelah itu masuk ke manage SSL paling bawah. Nah, kita tinggal pilih nih nama domainnya nih. Tinggal pilih nama domainnya di sini, select domain buat kita install. Banyak juga. Oke, sorry. Nah, ini ya, jadi main domainnya ya atau single domain ini. Nah, ini yang tadi CRT ini nih yang udah kita selesai nih, udah kita order, udah masuk ke email kita. Nah, kita masukin di sini. Kita paste di sini. Nah, dia akan langsung seperti ini kalau valid gitu. Nah, setelah itu jangan lupa private key-nya kita taruh di sini juga, kalau nggak bisa dia. Nah, ini saya private key-nya. Kita copy ya. Nah, kita paste juga nih, kalau nggak ada masalah, nggak ada error, biasanya benar sih dia. Nah, kita tinggal langsung install nih. Nah, ini udah benar nih, SSL Certificate Successful Update. Jadi nanti kita langsung cek aja gitu di browser apakah udah sesuai gitu. Udah berubah gitu kan. Nah, ini udah selesai. Ini tadi yang buat ngeceknya. Excellent. Nah, dia ngedeteknya TLS 1.3 ya. Nggak ada SSL di sini. Oke. Oke, kita langsung akses ya phaisin.me. Nah, apakah dia berubah atau enggak ya? Terus sih udah berubah dia langsung soalnya. Nah, dia udah selesai nih udah. Tadi kan saya order yang Sektigo nih, domain validation skill server CA. Nah, ini udah bener nih. Ini bisa 1 tahun versi ini karena buat testing nih saya coba 3 bulan aja nih. Nah, kita tes juga ya tadi ya di sini ya. Tadi kan yang versi free nih ya udah kita cek. Validation script, nanti kita di sini ada juga gitu. Oke, kita cek. Nah, kan udah selesai kan. Nah, ini kalau instalasi benar atau nggak ada kendala, biasanya dia seperti ini, nggak ada tanda merah, nggak ada tanda peringatan gitu ya. Biasanya udah benar bang, udah nggak ada kesalahan gitu ya. Ini biasanya. Nah, ini serverless speed, terus ini brand SSL ya, Sektigo. Kalau tadi kan Let's Encrypt tuh yang free tuh. Ini sekarang yang berbayar tuh dia pakai provider Sektigo gitu. Ini 90 hari karena saya hanya buat percobaan aja. Seharusnya sih 1 tahun sih sekali aktif, dan biasanya memang hanya tahunan gitu seperti domain gitu. Sekali aktif langsung untuk 1 tahun ke depan gitu. Oke. Nah, satu lagi nih yang untuk update ya, misalnya yang tadi terkait Bivit tuh. Nah, ini misalnya nih pakai DB semua nih domainnya nih sama-sama. Nah, kita cek nih. Nah, dia seperti ini nih yang DB nih. Kalau dulu kan namanya branded gitu, di sini ada
di samping padlock atau gembok ini bisa di sini tuh ada nama PT gitu kan. Kalau sekarang udah abu-abu semua gitu seperti ini nih. Jadi ini pakai DV nih, DV SSL kan. Digital EV RSA. Sama nih DV juga saya cek pakai SSL kelas EV dia. Ya. Dia ada nama perusahaannya di sini, jadi dia pasti pakai kelas premium EV dia. Oke. Selesai. Nah, kalau kalian masih bingung tentang apa SSL, bisa mengunjungi blog kita ya di Dewa Web ya. Bisa mengunjungi di blog kita, itu banyak banget itu yang bahas tentang SSL gitu. Jadi misalnya penjelasannya kurang lengkap gitu, bisa tanya-tanya juga gitu di chat kita gitu. Kita selalu standby 24 jam gitu. 24 jam, 7 hari libur, hari besar, kita selalu bersedia membantu gitu. Gratis. Oke, ini kalau mau misalnya teman-teman yang mau order SSL juga di sini ya, bisa banget gitu. Ini yang versi SSL DV, ada banyak pilihannya ya. Ini brandnya, terus ini harganya, ini warantinya, terus ada OV, ada EV juga, kita lengkap banget ya. Ada wildcard, ada multi domain, ada multi domain wildcard juga ada. Jadi satu sertifikat itu bisa buat beberapa domain dan sekaligus subdomainnya gitu. Oke, mungkin udah itu aja ya, udah cukup lengkap. Tadi kita udah belajar cara install yang free, yang premium, dan generate CSR-nya gitu. Ya, bisa ini Kak Lintang. Mungkin ada yang Oke, thank you banget nih. Iya. Oke, thank you banget nih Mas Faizin udah sharing mulai dari materi dasar-dasarnya sampai prakteknya, dari install SSL yang gratis sampai yang premium dan juga dicek gitu ya. Terima kasih Kak Lintang ya atas kesempatannya. Untuk teman-teman semua yang mungkin belum terlalu paham atau masih ini, nanti bisa sering-sering ya, bisa chat aja di Ninja Support, kita ready kapan aja, siap untuk yang belum paham gitu ya. Oke, terima kasih ya. Selamat malam. Semoga sehat selalu dan stay happy, stay healthy, dan stay safe ya untuk semua. Terima kasih. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.